ya gitu. Masih harus diselesaikan kontraknya dan masih ada program-program yang tanpa hijab juga sebenarnya, dan sampai sekarang aku masih cuti karena masih pengen pakai hijab terus. Jadi masih cuti, tapi nanti kalau waktunya memang udah harus kembali ya. Mudah-mudahan Allah permudah dengan segala jalan yang diridhoi, jalan yang lebih halal, lebih baik lagi insyaallah ya. Mohon doanya teman-teman semua. Kapan ke rumah Habib Zidan lagi? Nah iya, aku tuh, oh ya Allah, Masya Allah, kangen banget di situ tuh makanannya enak-enak, terus ramah banget keluarganya, Masya Allah, Insya Allah doain ya. Amin amin ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kakak jarang live, iya aku jarang banget live nih, karena ya itu, ya jarang-jarang waktunya juga, karena ini susternya juga sebenarnya tuh lagi pada cuti teman-teman, susternya Cioko tuh lagi cuti, jadi ya aku bener-bener ngurusin sendiri. Bekicot Sri, Masya Allah, rindu sekali aku makan escargot aku kemarin. Anaknya, shalom shalom. Masya Allah, kakak nggak berkuda lagi. Mau berkuda, cuman jarang banget. Aku jarang banget karena ya itu tadi, mbaknya lagi cuti. Jadi aku bener-bener lagi ngurusin rumah, lagi ngurusin anak-anakku sendirian aja teman-teman. Jadi ya begitu, ada banget lihatnya, Masya Allah. Terima kasih ya. Kangen puasa Jawa Musri. Masya Allah. Aduh, enaknya nih kalau liburan anak nih, kan bentar lagi anak aku liburan ya. Bawa kemana ya teman-teman? Aku sih rencana pengen bawa ke Banyuwangi. Pengen ke Banyuwangi karena di sana tuh kayak banyak tempat wisata gitu kan. Cuman aku nggak tahu menurut kalian nih. Karena aku pengen mereka tuh bermain sama alam. Menurut kalian mendingan kemana? Bandung, Banyuwangi, atau kemana gitu? Bandung, Jogja, Jogja iya. Cuman mereka udah beberapa kali Jogja, Solo tuh udah often kan sering. Enak ke Bali, nah apalagi Bali udah sering banget. Wonosobo bener. Bener Wonosobo bener. Ke Bromo. Iya, Banyuwangi tuh kayaknya cantik ya. Cantik deh kayaknya. Wonosobo kayak Switzerland Kak. Masya Allah. Iya kemarin kan aku ke Wonosobo. Aku sempat ke Wonosobo kan. Aku ini sempat ke Wonosobo kemarin. Bawa ke Mekah. Insya Allah. Nanti ya, nanti kalau kita udah nggak ada, kalau udah nggak ada apa, kalau kita udah nggak ada musim haji kan udah selesai kan ya musim haji ya. Insya Allah kita nanti berangkat lagi. Insya Allah kalau Allah meridhoi, kalau ada jalannya, kalau ada rezekinya, amin. Ke Cirebon Kak, di Kuningan banyak banget wisata, Masya Allah oh ya. Wow. Tuban. Nih datang lagi nih si abangnya nih. Dibilang 20 tahun masih percaya nih mah. Gimana ceritanya 20 tahun anaknya 4? Berarti punya anak pertama umur berapa? Belum tidur kah? Sebentar lagi aku mau tidur ini. Aku ingin menyapa kalian semua. Aku rindu live. Dia aja kah siapa tahu ketemu. Bali aja kah siapa tahu ketemu. Ya Allah Raya. Masya Allah. Insya Allah ya. Apa cintaku sayang? Masya Allah anakku ngasih aku minum. Lihat. Masya Allah anakku ngasih aku minum. Ini pikir dia aku haus. Aku diambilin minum. Masya Allah. Sehat Sri, alhamdulillah.
Ucapin makasih Kak, iya. Tadi udah? Masya Allah makasih gitu. Anak soleh, Masya Allah. Pinternya dia ya Allah. Ya ampun, dia tuh kayak baik banget ya. Si Cio ini memang memang pelindung hati dan dia pelindung aku ya karena mungkin anak laki-laki pertama ya. Jadi kayak dia tuh jadi dia tuh kayak tidur tuh aku dipeluk. Terus kalau ada yang misalnya temen aku nih lagi bercanda sama aku terus nadanya agak keras terus dia langsung kayak, "Kenapa? Kenapa kamu keras-keras gitu bicara sama mami aku?" Padahal enggak itu cuman bercanda kan. Gitu. Jadi itu kayak sensitif banget gitu sama perasaan aku, Masya Allah ya seneng banget ya aku jadi kayak ngerasain gimana rasanya kayak punya anak laki-laki, ya Allah dia dia bawain minum lagi buat temen aku. Semua orang dia beliin minum Abang, ya Allah makasih Nak. Semua orang diambilin minum sama dia. Anak laki-laki itu pelindung ibunya, ya mungkin kalau Zara kemana Sri? Zara lagi di Manado sama Omi. Anak laki-laki itu pelindung ibunya, iya sih aku ngerasain setelah aku punya anak laki-laki aku jadi merasakan bagaimana rasanya para mertua-mertua ya kan. Aku tahu rasanya jadi mereka. Nah, aku aja sekarang tuh udah kayak kepikiran gitu nanti kalau anakku sekarang kan cinta banget ya sama aku ya, apa-apa dikit-dikit mami, apa-apa dikit-dikit mami. Nanti kalau misalnya seandainya dia udah mulai dewasa, dia udah punya kehidupannya, udah punya jalan hidupnya sendiri, pilihannya sendiri. Terus misalnya dia menemukan sosok pendamping buat diri dia gitu, dia pasti akan lebih cinta dan lebih sibuk ke keluarganya. Tapi memang itu sudah jalannya dan kita harus ikhlas dan mendukung itu dan juga mendoakan kan sebagai orang tua. Tapi kan tetap aja ada rasa kayak anakku. Hmm. Selalu istiqomah ya, kita sama-sama mualaf, Masya Allah, Mbak Farin. Semoga selalu diberi kesehatan, diberi keberkahan. Semoga istiqomah doain ya. Allah Maha Besar, ternyata doa aku waktu umroh di bulan puasa tahun 2003 mendoakan Kak Selin. Semoga segala doa yang baik yang kamu doain ke aku tuh semua Allah kabulkan ke kamu dan juga ke keluarga. Amin. Anak gadisnya lagi apa? Di kamar, lagi ngerjain bikin gelang teman-teman. Nggak dicuti lagi cuti. Doain ya, lagi cuti dulu, lagi pengen menikmati aja, sekarang ngurus anak, lagi pengen menikmati dulu. Belajar yang banyak, lagi pengen menikmati pakai hijab dulu. Tokennya isi dulu, bukan tuh bukan suara token, itu suara ini. Apa? Dispenser. Kalau galonnya habis, harus diisi ulang, dia bunyi untuk ngasih tanda gitu. Seperti itu. Si abang tuh soalnya mainan air itu tadi Kak. Kamu masih pakai lash extension gak sih? Enggak, aku gak pakai lash extension, gak pakai nail art juga. Cuman kalau lagi make upan biasanya sementara pakai ini yang ditempel itu loh, Glambox sih mereknya kalau nggak salah. Aku pakai Glambox mereknya yang tinggal ditempel langsung gitu. Kakak ceritain dong perjalanan kamu pakai hijab jadi gini ya teman-teman. Aku pun sampai sekarang masih belum 100% sempurna memakai hijab. Tapi kalau kita tidak pernah mengejar dan tidak berikhtiar, ya kita nggak bakalan bisa dapat hidayahnya gitu. Jadi hidayah itu memang udah diturunkan untuk semua orang. Hanya kita aja mau tergerak nggak hatinya. Kita mau berlari atau berjalan nggak menjemput hidayah itu gitu. Nggak apa-apa pelan-pelan tertatih. Pelan-pelan kalau kita belum bisa, yang penting kan berproses ya dan ada ikhtiarnya, ada niat aja itu udah pahala. Apalagi kalau kita melakukan sebentar aja misalnya sehari pakai hijab itu udah pahala. Itu kan udah mendekatkan diri kita berusaha mendekatkan diri kita gitu karena insya Allah kalau misalnya meskipun aku kadang-kadang masih belum sempurna ya. Jadi aku memang lagi cuti syuting karena kalau aku syuting aku nggak bisa pakai hijab. Jadi aku pengen menikmati pakai hijab dulu gitu. Insya Allah sih Allah berikan aku pintu-pintu pekerjaan yang dari
sesuai syariat insyaallah, lagi aku usahakan juga teman-teman. Nah memang lebih nyaman ya pakai hijab, cuman kan ada beberapa kontrak yang udah lama tuh memang itu nggak pakai hijab gitu, jadi ya memang harus diselesaikan juga. Tapi aku akan berikhtiar terus pakai hijab terus gitu. Nggak apa-apa kan yang penting kita pelan-pelan. Jadi kalau kalau kata ustadz aku, kalau kita belum bisa berjalan merangkak aja dulu, gitu. Kalau kita belum bisa berlari, kita berjalan. Kalau berjalan belum bisa merangkak. Kalau merangkak juga nggak bisa, at least kita jangan pernah mundur, jangan pernah nyerah, tetap teguh dengan keimanan, tetap berusaha, percaya dan Mommy, what are you talking about? Nami like, what are you talking about kata nih. Semoga Allah merahmati Mbak, semoga Allah merahmati kita semua. Amin. Jadi gitu, memang kalau misalnya kita nggak memaksakan diri, ya nggak bakal bisa gitu. Memang rasa takut tuh pasti ada, tapi kan ya gimana ya, kita harus coba dulu gitu. Harus mencoba dulu, harus dijemput, harus diusahakan gitu. Jadi aku memberanikan diri untuk cuti dari kerjaan, untuk nggak di TV dulu sementara, dan untuk tertutup gitu. Memang kalau ditanya hatiku mau, ya maunya tertutup gitu. Tapi ya karena masih ada beberapa pekerjaan yang memang harus diselesaikan. Mohon maklum dan mohon doanya. Semoga selalu diberikan istiqomah ya. Semoga kita semua selalu diberikan keistiqomahan. Semoga jobnya dapat peran berhijab ya Kak. Insya Allah doain ya. Jadi kan bisa sambil kerja sambil belajar Kakek gitu kan. Dulu Kak udah malam, iya nih teman-teman aku sebentar lagi tidur. Itu suara hujan bukan, suara kipas angin teman-teman di sini. Aku lagi di luar, lagi di kolam jadi pakai kipas. Masya Allah, terima kasih ya semuanya. Kak, aku sering ikut kajian Ustadz Khalid Basalam. Masya Allah, iya asisten Selin. Di mana kamu ikutnya? Tapi bisa sih kadang-kadang nonton dari YouTube ya kan, bisa. Kalau kamu datang juga bisa ada di Masjid Nurul Iman, Ustadz Nuzul, Ustadz Khalid. Masya Allah ilmunya luar biasa banget. Jadi buat kita yang benar-benar kajian, menurut aku ada beberapa kajian ya, kayak misalnya kita mau motivasi atau kita mau belajar ilmu. Ilmu tuh kayak misalnya benar-benar mengkaji isi kitab, mengkaji isi hadis, dari mana asal-usul hadis ini, kenapa ada larangan ini, kenapa ada perintah ini. Nah itu tuh benar-benar kajian yang mengkaji gitu ilmunya gitu. Nah tapi kalau ada juga kajian yang hanya ya misalnya motivasi, bagus juga. Tapi ya itu motivasi aja ya, kayak kata-kata motivasi aja gitu. Nah kalau Ustadz Khalid, Ustadz Nuzul, Ustadz-ustadz yang lain juga kan banyak banget yang lebih kalau ceramah mereka, kajian mereka ya tentang mengkaji isi kitab gitu. Nah kalau untuk aku kan yang harus mengajar pelajaran ilmu ya aku pasti cari yang itu. Cari yang bisa ngajarin ilmu bener-bener. Dan aku kan orangnya bener-bener kritis ya, kadang-kadang suka nanya, kenapa? Kenapa nggak boleh? Kenapa ini gini? Kenapa itu harus begini aturannya? Kenapa ini harus begini aturannya? Nah ya kayak gitu. Gimana sih ini caranya ngeblok ya? Ih susah
Nggak suka aku ada kayak gitu-gitu. Kenapa sih dia masih bisa nge-gift juga nih? Gitu temen-temen. Ya aku sebentar lagi udahan ya. Baguslah Kak, karena ilmu agama itu penting betul sekali. Kita itu nggak akan, ya tapi percuma gini ya, kita bisa belajar akhlak dan adab yang baik pasti karena ada ilmunya. Tapi bukan berarti semua orang yang berilmu adabnya baik dan akhlaknya baik. Jadi itu harus berkesinambung keduanya. Belajar adab, belajar akhlak. Nah itu semua dari mana ya? Dari ilmu. Ilmu yang didapat dari mana? Dari guru yang benar-benar menurut aku ya harus ada hadisnya, harus ada dalilnya. Kalau aku tuh orangnya kritis banget ya. Kalau orang ngomong, ini dulu begini, gini, gini, dulu begini, gini, gini. Misalnya ada yang bilang, iya ini kan kita diperintahin untuk gini, kita diperintahin untuk begitu. Dalilnya apa? Ada nggak di Quran gitu. Maksudnya kalau nggak ada itu bukan perintah Nabi ya ngapa ikutin gitu. Karena aku orangnya kritis banget teman-teman. Mungkin kita ya kayak gitu. Aku nggak tahu aku bener apa salah tapi ya kayak gitu. Aku nggak bisa ngejawab soal pertanyaan agama anak-anak sih teman-teman, karena